Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Bapak dosen yang saya hormati. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh atmosfer terhadap lautan yang mencakup interaksi antara kedua unsur tersebut dan dampaknya terhadap cuaca, iklim, serta ekosistem laut. Jadi pemahaman ini mengenai hubungan ini sangat penting untuk menggali fenomena alam dan perubahan iklim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Jadi bisa dilihat di gambar tersebut, ini merupakan representasi visual tentang dampak perubahan iklim terhadap berbagai aspek kehidupan di bumi, termasuk atmosfer, daratan, dan lautan. Jadi gambar ini mengilustrasikan bagaimana aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dari kota dan industri yang menyebabkan peningkatan suhu global yang memengaruhi sistem iklim secara keseluruhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang berbagai elemen terdapat dalam gambar ini. Yang pertama itu pengaruh perubahan iklim terhadap atmosfer. Seperti yang kita ketahui, atmosfer itu kan merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi dan memainkan peran penting dalam mengatur suhu serta pola cuaca. Jadi gambar ini menunjukkan beberapa dampak perubahan iklim terhadap atmosfer, diantaranya di sini kan perubahan pola hujan dan salju. Jadi terlihat di gambar ini kan terdapat awan gelap dengan hujan dan salju yang turun. Nah, di sini menunjukkan bahwa perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu. Jadi beberapa wilayah mengalami peningkatan curah hujan yang berlebihan, yang berpotensi menyebabkan banjir, sementara wilayah lain kan mengalami kekeringan yang berkepanjangan karena berkurangnya curah hujan. Baru di sini yang saya lihat itu ada badai yang lebih kuat. Jadi perubahan pola cuaca akibat pemanasan global meningkatkan frekuensi dan intensitas badai. Jadi atmosfer yang lebih hangat menyimpan lebih banyak uap air yang dapat memperburuk badai dan menyebabkan hujan lebat dan menyebabkan angin kencang. Yang ketiga itu saya melihat di sini peningkatan suhu dan gelombang panas. Jadi bisa dilihat di sini matahari terik kan bersinar di gambar ini, yang menggambarkan artinya itu dia peningkatan suhu global. Kan kalau suhu yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak gelombang panas yang berdampak pada kesehatan manusia, menyebabkan kayak kekeringan atau kebakaran hutan. Di sini perubahan siklus hidup hewan. Jadi bisa dilihat di sini kan ada kawanan burung yang bermigrasi di langit. Jadi kayak ini menunjukkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi siklus migrasi burung dan satwa liar lainnya. Jadi perubahan pola cuaca dan suhu dapat menyebabkan hewan berpindah ke wilayah yang lebih dingin atau mencari habitat yang baru yang lebih sesuai. Di sini juga ada dampak perubahan iklim terhadap daratan. Jadi selain di lautan ada juga terhadap daratan. Nah, jadi biar lebih lengkapnya di sini kan yang pertama itu ada kayak mencarinya salju es. Bisa dilihat kan di bagian kanan ini kan terlihat pegunungan dengan lapisan es yang mencair. Nah, terus ada kekeringan dan kebakaran hutan. Nah, ini dia gambarnya, more droughts and wildfires. Nah, jadi di sini kan area hutan yang terbakar akibat suhu yang lebih tinggi dengan kondisi yang lebih kering. Jadi perubahan ini meningkatkan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan yang berdampak pada ekosistem manusia dan produksi oksigen. Nah, terus langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu dampak perubahan iklim terhadap lautan.
Nah, jadi di sini kan gambarnya saya melihat kayak peningkatan suhu laut gitu. Jadi di gambar ini menunjukkan perairan yang lebih hangat yang ditandai dengan ikan berwarna biru terang. Nah, jadi peningkatan suhu laut dapat mengganggu ekosistem laut, mempengaruhi populasi ikan dan mengganggu rantai makanan. Lalu yang kedua di sini bisa kita lihat ada kerusakan terumbu karang ya. Bisa kalian lihat di sini di bagian kiri gambar ini, di sini dilihat terumbu karang yang rusak akibat suhu laut yang lebih tinggi, menyebabkan kan tengok karangnya ini putih. Jadi dia bisa dilihat di sini kan karangnya putih, yang dimana karang kehilangan alga yang memberinya warna dan nutrisi yang pada akhirnya menyebabkan kematian ekosistem karang. Baru saya lihat di sini kan kenaikan permukaan laut. Jadi di gambar ini kan menunjukkan kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir. Ini bisa dilihat ya. Dengan banjir dan erosi pantai. Jadi kenaikan permukaan laut ini disebabkan oleh mencairnya es di kutub atau permukaan termal laut yang mengakibatkan suhu yang meningkat. Langsung saja kesimpulan yang saya dapat dari gambar ini adalah gambar ini memberi gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi berbagai aspek lingkungan dari atmosfer hingga lautan. Jadi semua elemen dalam ekosistem saling terkait dan perubahan pada satu bagian dapat menyebabkan efek domino di bagian lainnya. Jadi dengan kita memahami dampak ini, kita dapat menyadari pentingnya mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi planet kita dari dampak yang lebih buruk di masa depan. Saya akhiri. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.